Presiden Jokowi ingatkan Indonesia harus siapkan perencanaan matang untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Divtik Polri meluncurkan Computer Security Incident Response Team. Satreskrim Polres Banjar Polda Jawa Barat menangkap 3 tersangka kasus TPPO. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 15 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya saat Presiden Joko Widodo menyaksikan secara langsung penampilan Putri Aryani, peraih Golden Buzzer America's Got Talent saat berkunjung ke Istana Negara dan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya. Bersama saya Lydia Rutin Sulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi yang Indonesia miliki. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peluncuran Indonesia Emas 2045 pagi tadi. Tiga, dua, satu. Presiden Joko Widodo menghadiri peluncuran Indonesia Emas 2045 di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis 15 Juni 2023. Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan Indonesia Emas 2045 bisa diraih dengan perencanaan yang baik dan kemampuan eksekusi yang baik. 2030-an, kita akan mengalami puncak bonus demografi. 68,3 total penduduk Indonesia berusia produktif. Yang ini terjadi hanya 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Bonus demografi itu hanya terjadi 1 kali dalam peradaban sebuah negara. Ini bisa menjadi peluang, tapi ini juga bisa menjadi sebuah bencana kalau kita tidak bisa mengelolanya. Tahun 2045, negara Indonesia genap berusia 100 tahun. Di tahun itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya. Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Suci di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dengan peresmian rumah sakit yang dilengkapi peralatan modern ini, Presiden berharap warga Indonesia tidak perlu lagi ke luar negeri untuk berobat. Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Suci di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Presiden Jokowi memuji fasilitas rumah sakit yang memiliki 576 kamar dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta peralatan yang sangat canggih. Dengan beroperasinya Rumah Sakit Suci, Presiden berharap masyarakat Indonesia tidak perlu lagi keluar negeri untuk berobat. Saya tadi barusan berkeliling untuk melihat fasilitas penanganan pasien, baik yang berkaitan dengan kanker, baik yang berkaitan dengan thalassemia, baik yang berkaitan dengan sungsum. Semuanya saya lihat, peralatan, sarana, prasarana, semuanya sangat modern. Kita ingin semuanya sehat. Tetapi kalau pas sakit, jangan pergi ke luar negeri. Oleh sebab itu, Suci Hospital
sudah menyiapkan peralatan yang tadi saya lihat. Semoga ini kita bisa bersaing dan masyarakat kita berobat di dalam negeri dan kita tidak kehilangan 170 triliun per tahun di urusan sakit saja. Dan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada pagi hari ini, siang hari ini, saya resmikan rumah sakit Seci Hospital di Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peresmian ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Mensesnek Pratikno, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. 2 anak di bawah umur menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Banjar, Jawa Barat. Mereka ditawarkan kepada laki-laki hidung belang oleh 3 tersangka yang membuka praktik di rumah kos. Satuan Reskrim Polres Banjar, Polda Jawa Barat, menangkap 3 tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Satreskrim Polres Banjar. Dalam konferensi pers Rabu 14 Juni 2023, Kapolres Banjar AKBP Bayu Catur Prabowo mengatakan korban dalam kasus ini adalah 2 anak yang masih berusia 16 dan 17 tahun. Modus yang dilakukan tersangka adalah mencari korban di bawah umur untuk ditawarkan ke laki-laki pengguna jasa seks komersial. Dari pemeriksaan diketahui korban diberi upah Rp250.000. Para tersangka ditangkap tanggal 6 Juni 2023 di sebuah rumah kos di Pataruman, Kota Banjar. Dari para tersangka, personel Satreskrim Polres Banjar menyita sejumlah barang bukti. Kita berhasil mengungkap dari hasil laporan polisi pada saat tanggal 6 Juni 2023, di mana kejadian bermula dari adanya pemanfaatan kepada anak-anak yang tinggal di kos-kosan. Untuk tersangka 3 orang, 1 orang berperan sebagai orang yang menawarkan, kemudian 1 orang itu sebagai pengguna, karena di sini kebetulan korban adalah anak di bawah umur, dan 1 lagi tersangka itu berperan sebagai orang yang menunjukkan dan menawarkan melalui aplikasi. Dari 3 tersangka ini berhasil kita amankan HP kurang lebih ada 5 yang kita amankan, kemudian uang tunai 300.000 dan juga uang tunai 200.000. Atas perbuatannya para tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Banjar, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Satres Narkoba Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah selama bulan Mei 2023 berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba sejumlah 11 kasus dan mengamankan 12 tersangka. Angkanya berdasarkan BPS, tapi asumsi kami. Oleh Ibu Andina. Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah Banyumas ini disampaikan Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Surantasi Tepu dalam konferensi pers yang digelar di Pendopo Polresta Banyumas Rabu siang. Kapolresta Banyumas menjelaskan hasil ungkap kasus yang dicapai terdiri dari 5 kasus narkotika, 3 kasus psikotropika, dan 3 kasus obat-obatan berbahaya. Sedangkan untuk tersangka, petugas berhasil mengamankan 12 tersangka, diantaranya adalah 1 tersangka wanita dan 1 orang residivis. Adapun hasil penindakan penyalahgunaan terhadap tindak pidana narkoba ini sebanyak 11 kasus yang berhasil diungkap. Dari 11 kasus itu ada 12 tersangka yang berhasil ditangkap dan sudah ditetapkan tersangka yang saat ini ada di belakang kami. Kemudian dari hasil yang dicapai, barang bukti yang berhasil kita sita, yaitu terdiri dari narkotika ada 5 kasus, psikotropika 3 kasus, dan obat-obat berbahaya ada 3 kasus. Kemudian dari tersangka ya, yang dewasa ada dari yang seluruhnya dewasa
di mana dari 12 tersangka ini 1 terdapat tersangka perempuan. Sementara total barang bukti yang disita dari 12 tersangka antara lain metafetamin, sabu sejumlah 141,37 gram, tembakau sintetis berjumlah 119,33 gram, Citropika sebanyak 93 butir, dan obat-obatan berbahaya sebanyak 1.664 butir. Oleh sebab itu, Kapolresta Banyumas juga menghimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan peredaran narkoba serta memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga bisa cepat dilakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, Kepala BNNK Banyumas, M. Fierza Muharram Nasution, menyampaikan bahwa Banyumas bukan wilayah zero dari narkoba, terbukti dari banyaknya kasus narkoba yang terus meningkat. Oleh karena itu, pihak BNNK Banyumas juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah Banyumas. Tim Humas Polresta Banyumas melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan,
dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Hanya karena butuh uang untuk memperbaiki telepon seluler, seorang siswi SMP tega dibunuh dan diperkosa teman sekelas. Korban sempat menghilang 1 bulan dan kemudian ditemukan tak bernyawa setelah dibuang di parit perlintasan kereta api. Inilah MA, sang pembunuh seorang siswi SMP kelas 3 SMPN 1 Kemlagi, Mojokerto. MA yang dihadapkan di awak media saat konferensi pers pengungkapan perbuatan jahatnya tak bisa berbuat banyak selain menerima hukuman yang menantinya. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Wiwit Adisatria mengatakan pembunuhan berencana yang dilakukan 2 pelaku terhadap AE terjadi pada 15 Mei lalu. Awalnya pelaku MA mengajak pelaku AA untuk membegal karena membutuhkan uang untuk servis handphonenya yang sedang rusak. Pembunuhan ini dilakukan bersama temannya AA. Mirisnya, AA sempat memperkosa korban yang diduga dilakukan saat korban sudah tak bernyawa. Sebagaimana keterangan pelaku, jasad AE ditemukan pada 13 Juni dengan kondisi terbungkus karung putih di parit perlintasan kereta api di Dusun Karangnongko, Desa Mojoranu, Kecamatan Soko, Mojokerto. Tersangka dikenakan pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 365 KUHP, pasal 55 KUHP, dan pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Para tersangka terancam pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Tim Humas Polres Mojokerto melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, seperti apa kronologis pembunuhan sadis yang dialami seorang siswi SMP di Mojokerto yang dilakukan oleh teman sekelasnya ini? Saya sudah terhubung dengan Kapolres Mojokerto Kota AKBP Wiwit Adisatria. Selamat siang Pak Wiwit. Selamat siang Mbak Lydia. Ya, terkait kronologis pembunuhan ini kan dari yang saya baca motifnya selain karena dendam juga karena pelaku membutuhkan uang untuk memperbaiki telepon selulernya. Secara jelas seperti apa, Pak Wiwit? Jadi memang setelah kita lakukan pendalaman ini, Mbak Lydia, bahwa kedua pelaku ini ternyata sering melakukan kejahatan di wilayah Mojokerto, Jombang, dan sekitarnya. Kita dalami ada sekitar 12-13 TKP, baik itu penjamretan telepon, pencurian motor, pembegalan. Motif utamanya adalah karena si pelaku anak ini atas nama inisial AA ini, dia memang kepada teman sekelasnya ini dibangunkan, dan anaknya ini temperamen, sering tidur di kelas. Jadi ketika dibangunkan memang sering marah ya. Ketika dibangunkan hari Sabtu, itu kemudian dieksekusi pada hari Seninnya tanggal 15 Mei. Demikian Mbak Lydia. Apakah kedua pelaku ini juga teman sekelas dari korban? Bukan, kalau yang pelaku anak ini memang satu kelas dan satu ruangan bahkan. Satu ruangan. Yang satunya pelaku dewa ini, dia sudah tidak sejak terakhir lulusannya kelas 3 SMP, umurnya 18 tahun.
Baik, tapi mereka berdua memang sering melakukan kejahatan di daerah Mojokerto ya. Baik, Ya, kemudian setelah kita adalah ternyata mereka juga sering melakukan kejahatan yang lainnya. ya, berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, kenapa pelaku akhirnya setelah sudah dalam kondisi tak bernyawa masih disetubuhi korban ini? Jadi yang melakukan persetubuhan ini itu adalah pelaku yang dewasa. Pelaku anak ini ya. Jadi setelah eksekusi korban, kemudian korban dibawa ke rumah daripada pelaku anak ini, dan pelaku anak ini menjemput daripada pelaku dewasa. Kemudian pelaku dewasa setelah dijemput, ditinggal di rumah itu, si pelaku anak ini rencananya untuk mencari tali rafia, tali ya, untuk mengikat karungnya itu yang nanti akan dibuang mayatnya. Karena pada waktu itu sudah malam, jadi pelaku cukup lama keluar rumah, kurang lebih 30 menit. Nah, ketika sendirian ini pelaku dewasa ini melakukan persetubuhan kepada korban ini, ketika sudah kemungkinan besar sudah meninggal. Demikian Mbak Lydia. Kan pelaku bermaksud untuk menginginkan uang ya untuk memperbaiki telepon selulernya. Selain telepon yang juga diambil oleh para pelaku dan juga motor milik korban, berapa jumlah uang yang diambil dari korban? Kalau uang tidak ada ya, cuma yang sampai saat ini yang kami datakan hanya handphone dan sepeda motor. Handphone kemudian dijual ke dokter, itu laku 1 juta, kemudian hasilnya dibagi oleh kedua pelaku. Kemudian sepeda motornya berhasil aman dengan posisi sudah prelang, sudah bongkar. Demikian. Ya, kemudian kronologis sehingga polisi bisa menangkap para pelaku seperti apa, Pak Wiwit? Jadi sejak pertama kali keluarga korban melaporkan kehilangan daripada korban ini, kami langsung membentuk tim, kemudian kami kumpulkan bukti-bukti di lapangan. Akhirnya ini pada tanggal 12 kemarin bisa menemukan handphone daripada korban ini. Dikuasai oleh salah satu seorang warga, kemudian kita telusuri, kemudian ternyata melaporkan bahwa membelinya konter handphone. Nah, konter handphone kita dalami, akhirnya pemilik konter handphone ini menunjuk kepada salah satu pelaku, yaitu pelaku anak. Kemudian pelaku anak kita panggil, kita mintain keterangan, akhirnya dapat pelaku yang kedua juga dewasa. Kemudian kedua pelaku ini lakukan pengembangan, mereka menunjukkan tempat, mereka mengakui, kemudian tempat pembuangan mayat dari korban. Baik, berarti tidak butuh lama bagi polisi untuk menangkap para pelaku ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih Kapolres Mojokerto Kota AKBP Wiwit Adisatria sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Terima kasih, selamat siang, salam presisi. Terima kasih, sama-sama, salam. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen.
Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Pasti ini ambulans. Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan
akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Saatnya Anda menyimak informasi lalu lintas pada siang hari ini, dan untuk mengetahui informasi lalu lintas di sejumlah lokasi di Jakarta dan Jawa Timur, kita segera bergabung dengan Brigadir Ingrid, anggota NTMC Korlantas Polri. Brigadir Ingrid, silakan dengan laporannya. Ya, langsung saja kita pantau kondisi arus lalu lintas yang hari ini di Jakarta dan juga Jawa Timur. Yang pertama yaitu di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas yang hari ini terpantau dari CCTV kami pada jalur flyover dari arah Tendian yang akan mengarah ke Pancoran masih lancar cenderung lengang. Harap berhati-hati dan juga jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sedangkan pada jalur arteri dari arah Pancoran menuju ke Kuningan saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak jauh berbeda kondisinya dengan lalu lintas pada ruas tol dalam kota. Di kedua arahnya juga masih ramai lancar. Kami ingatkan bagi Anda para pengendara yang sore hari nanti akan melintas di kawasan ini, untuk jam pemberlakuan ganjil genap dimulai pada pukul 16 hingga 21 malam nanti. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini. Dari Jakarta Selatan kita bergeser ke Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih. Lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cempaka Putih akan mengarah ke Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang saat ini masih kondusif lancar. Terlihat sesekali antrian kendaraan menjelang traffic light, namun selepasnya masih ramai lancar. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih kondusif. Kami ingatkan bagi Anda para pengendara khususnya sepeda motor, tetap untuk berhenti di belakang garis stop, patuhi marka jalan, serta tetap pada jalur yang benar demi keselamatan Anda juga pengguna jalan lainnya.
Dari Jakarta kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya di kawasan alun-alun Situbondo, Jawa Timur. Siang hari ini lalu lintas masih kondusif lancar, dari arah Karangasem yang akan mengarah ke Mandaan masih ramai lancar, sedang untuk lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih cukup kondusif. Bagi Anda para pengendara khususnya sepeda motor untuk lebih berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan berat ataupun kendaraan besar yang juga melintas di kawasan ini. Kita beralih ke Mall Citowaru, Surabaya. Siang hari ini lalu lintasnya masih cukup kondusif lancar, baik dari arah yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani saat ini masih kondusif lancar. Dan diperkirakan peningkatan volume arus kendaraan akan mulai terjadi pada pukul 4 sore nanti, bertepatan dengan jam berakhirnya aktivitas perkantoran. Dan selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan juga kelancaran berlalu lintas. Untuk informasi lalu lintas lainnya, silakan menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui line SMS di 9119. Anda juga dapat mengakses Instagram kami melalui @ntmc_polri. Demikian informasi dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dari NTMC Polri, kembali ke Lydia. Terima kasih Brigadir Ingrid atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Ratusan personel Polres Sragen mengadakan latihan menembak di lapangan tembak Bayangkara Kedawung, Sragen. Latihan ini untuk membentuk nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta kecermatan seorang personel Polri. Kapolres Sragen AKBP Fitrian Utama membuka latihan menembak bagi ratusan personel Polres Sragen. Latihan menembak ini diprakarsai oleh bagian sumber daya manusia Polres Sragen, bertempat di lapangan tembak Bayangkara Polres Sragen, Duku Gedung Sengon, Kecamatan Kedawung, Sragen. Pelatihan kemampuan menembak ini dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya. Latihan peningkatan kemampuan menembak ini dilakukan untuk menjaga kemampuan perorangan para personel yang dalam tugas kesehariannya dibekali senjata api ataupun yang tidak dibekali senjata api. Kita kembali melaksanakan kegiatan rutin berkala yang bertajuk ataupun berjudul Lakat Kuat, latihan peningkatan kemampuan. Ini adalah kegiatan rutin, kegiatan yang terus harus dilaksanakan. Dengan adanya latihan menembak ini akan terbentuk nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, serta kecermatan bagi personil Polri. Tim Humas Polres Sragen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan.
termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Kali ini Tamara ada informasi menarik nih. Menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri mengadakan beberapa lomba yang sangat menarik. Di antaranya TikTok, film pendek, infografis, fotografi, menulis cerpen, mendongeng, serta menulis artikel jurnalistik. Penasaran nggak apa aja syarat dan ketentuannya? Yuk, pantengin media sosial kita untuk dapetin informasi lebih lengkapnya ya. Apa sih ini ambulans? Kita kan juga buru-buru. Halo Pak Jojo, saya dari rumah sakit. Ingin menyampaikan bahwa anggota keluarga Bapak mengalami kecelakaan, namun tidak dapat terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mengutamakan kepentingan di jalan raya dengan memberikan jalan untuk ambulans, pemadam kebakaran atau kendaraan lain dengan ketentuan tertentu merupakan etika berkendara dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Utamakan tertib berlalu lintas. Mari saling peduli dan berempati. Keselamatan demi kemanusiaan. From Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono didampingi Kadiftik Polri dan Wakil Kepala BSSN meresmikan Polri CSIRT atau Computer Security Incident Response Team pada Kamis 15 Juni 2023. Program ini bertujuan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Selanjutnya rangkaian acara akan diakhiri dengan Polri CSIRT atau Computer Security Incident Response Team diresmikan oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono bersama Kadiftik Polri dan Wakil BSSN pada Kamis 15 Juni 2023. Peresmian ini bertempat di Gedung Presisi Mabes Polri, Jakarta Selatan. Polri CSIRT adalah sebuah tim yang bertanggung jawab menerima, meninjau dan menanggapi laporan serta aktivitas insiden keamanan siber. Pelayanan utama yang akan dilakukan adalah layanan reaktif, layanan proaktif, serta layanan manajemen kualitas keamanan. Program CSIRT ini untuk memastikan keamanan data di Polri, sehingga dibentuklah CSIRT tersebut, yang tentunya sudah ditandatangani oleh pimpinan Polri. Dan CSIRT ini juga memiliki satuan di Satker masing-masing anggota sampai di tingkat jajaran. Intinya memastikan keamanan data yang ada di internal Polri. Jadi yang pasti kalau kemudian keamanan data di Polri itu sudah dipastikan aman, kemudian langkah ke depannya adalah berkaitan satu data Polri yang nanti outcome-nya adalah berdampak pada pelayanan Polri yang lebih efektif dan efisien, tentunya masyarakat akan lebih menikmati pelayanan Polri yang lebih cepat. Dengan adanya satu data itu diharapkan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat dari Polri itu menjadi maksimal. Selain itu, Badan Siber dan Sandi Negara akan melakukan pelatihan terhadap 100 calon personel CSIRT. Nantinya, sebanyak 194 personel CSIRT yang merupakan personel gabungan dari Diftik, Satker, Satgas, dan Polda akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan terhadap keamanan data-data Polri. Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara, Komjen Pol Suntana, menyampaikan dari target pembentukan 131 CSIRT 2020 hingga 2024, hingga saat ini sudah dibentuk 122 CSIRT. Sesuai dengan Perpres 95 dan 132, Presiden Republik Indonesia telah mengamanatkan agar kita melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan itu harus cepat. Yang tujuannya sebenarnya nanti dari SPB itu Oktober tahun ini Presiden sudah memerintahkan untuk portal Indonesia itu hanya satu layanan. Ini belajar dari Inggris, Estonia, dan beberapa Eropa. Jadi ya satu aja Pak, kalau kita mau ngurus apa tinggal government Indonesia keluar Pak. Nanti ada subdomainnya, polisi apa. Nah itulah yang diinginkan oleh Bapak Presiden. Tak bulan Oktober kemarin kebetulan kami diberikan kesempatan mewakili Kepala BSSN untuk hadir dalam rapat terbatas dan beliau menekankan untuk segera dilaksanakan. Karotek Info Diftik Polri ditunjuk sebagai Ketua Tim Polri CSIRT. Pusat Operasional Polri CSIRT akan bertempat di Security Operation Center Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan. Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono berharap Polri CSIRT dapat menjadi benteng yang melindungi data-data Polri serta memberi manfaat besar terutama di era digital saat ini. Wakapolri juga menghimbau seluruh jajaran agar terus menjaga keamanan siber sehingga siap menghadapi berbagai macam ancaman. Atia Numa dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Putri Aryani, remaja Indonesia yang belum lama ini memukau dunia di audisi America's Got Talent 2023 diterima Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Pada kesempatan ini, Putri menunjukkan Golden Buzzer yang diberikan salah satu juri America's Got Talent, Simon Cowell. Bersama dengan kedua orang tuanya, Putri Aryani, penyanyi Indonesia yang baru saja menerima Golden Buzzer di audisi America's Got Talent 2023, tiba di Istana Negara Jakarta. Presiden Joko Widodo menyambut Putri Aryani dan memberikan ucapan selamat. Selamat datang di sana. Terima kasih Bapak, akhirnya Putri kesini. Terima kasih Pak. Ini. Ya. Mau lihatin Dalam Golden kesempatan ini, Buzzer-nya? Putri Aryani menunjukkan kepada Presiden Jokowi Golden Buzzer yang ia terima dari Simon Cowell, juri America's Got Ini Talent. Golden Buzzer-nya Putri bawa. Putri liatin buat Bapak, baru pertama kali Putri liatin ke publik. Ini ya. Iya. Itu kemarin yang diambil Sama Simon dari bawah itu.
Putri Aryani juga menyampaikan bahwa saat ini ia sedang mempersiapkan penampilan untuk live show America's Got Talent 2023 pada bulan Agustus mendatang. Rahasia. Nggak mau, jangan dipancing gitu. Penampilan Putri Aryani di audisi America's Got Talent membuat para penonton sempat tertegun sebelum memberikan standing ovation. Juri Simon Cowell bahkan sempat meminta Putri untuk menyanyikan satu lagu lagi. Putri pun memukau Simon dan penonton dengan lengkingan suaranya lewat lagu lawas Sorry Seems to Be the Hardest Word. Tak hanya memikat penonton dan juri, penampilan Putri Aryani di America's Got Talent juga ditonton oleh jutaan orang. Video penampilannya menjadi trending YouTube di 30 negara dunia. Prestasi yang ditorehkan Putri Aryani menurut Presiden Joko Widodo bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia. Untuk mencapai cita-cita diperlukan kerja keras dan konsistensi. Presiden pun mengingatkan bahwa kerja keras tidak akan pernah membohongi hasil. Banyak kesempatan, banyak ruang seperti yang dicontohkan oleh Putri, dan ini adalah inspirasi besar bagi anak-anak muda Indonesia. Dan nggak ada yang namanya penghalang itu. Kalau memiliki kemauan yang keras, mau bekerja keras, ya, contoh generasi muda Indonesia menginspirasi, betul-betul menginspirasi. Presisi Siang akan segera kembali dengan penampilan dari Putri Aryani saat audisi di America's Got Talent 2023. Informasi terhangat dari tanah air. Saat bertemu Presiden Joko Widodo, Putri Aryani juga sempat menyanyikan lagu Loneliness, lagu yang ia bawakan di audisi America's Got Talent 2023.
penampilan Putri Aryani tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.